Sebab yang ketiga yaitu kecenderungan kepada apa yang telah berlalu yang melemahkan iman. Kata penulis, ketika seseorang hendak bersikap konsisten, tiba-tiba ia merasakan suatu perpindahan dalam hidupnya, di mana pada masa lalu ia hidup dengan penuh maksiat kepada Rabb-Nya, dipermainkan syaitan dan penuh keguncangan dalam hidupnya. Kemudian ia berpindah menuju kestabilan rohani dan ketentraman. Di sini ia menemukan perbedaan yang amat jauh antara kehidupan masa lalu dengan kehidupannya sekarang. Akan tetapi pada masa-masa tertentu dia teringat pada masa lalunya, sahabat-sahabat masa lalu dan berbagai perilakunya bersama mereka. Kemudian ia melepaskan tali kekang fikirannya untuk menelusuri masa lalu pada ingatannya. Sikapnya yang semacam itu secara tidak langsung telah memberi peluang kepada syaitan untuk melancarkan serangan tipu daya serta bermain dengannya. Hingga ia berfikir untuk kembali kepada masa lalunya dan kemudian kembali kepada teman-teman lamanya. Teman-teman masa lalu itu pun menggerogoti benih-benih keimanan yang baru bersemi dan kebersihan jiwanya dari dalam hatinya. Sebagaimana dikatakan bahwa teman itu adalah penggerogot atau perampas. Ya, ada paragraf lain tapi saya jelaskan dulu di sini. Jadi teman-teman, kalau antum sudah hijrah, berpindah dari satu keadaan yang buruk, jauh dari agama kepada keadaan yang lebih baik. Tadinya tidak berhijab, sekarang berhijab. Tadinya tidak sholat, sekarang sholat. Tadinya tidak puasa, sekarang puasa. Tadinya tidak sedekah, sekarang sedekah. Tadinya tidak tahu baca Quran, sekarang sudah belajar baca Quran. Ya. Terus begitu masa transisi. Yang perlu difahami di sini adalah, setelah Anda masa transisi itu, harus Anda terus berdoa kepada Allah SWT agar diistiqomahkan. Di antara dalam ayat Quran disebutkan, doa yang masyhur, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan sampai kau alihkan hati kami lagi. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan kami petunjuk. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kami dari sisimu kasih sayangmu, rahmatmu, rezekimu. Ya. Innaka antal wahhab, sungguhnya kau zat maha pemberi. Ya, gitu. Jadi ini diantara kita minta agar hati kita tidak berpaling. Juga Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma habbib ilaina iman. Ya Allah cintakanlah iman itu dalam diri kami. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah di dalam hati kami. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan, dan buatlah kami benci terhadap kekufuran. Terhadap kekufuran, wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq, dan perbuatan kejahatan, wal isyan, dan pelanggaran-pelanggaran. Wa ja'alna minar rasyidin, dan jadikan kami termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Kan gitu. Jadi kita gitu. Itu yang pertama, kalau Anda sudah mulai hijrah, maka Anda harus selalu berdoa kepada Allah SWT. Kalau belum hafal doa tadi, Anda bisa baca doa apa saja yang minta kepada Allah diistiqomahkan. Yang kedua, Anda harus mengisi waktu-waktu lowong Anda yang dulu Anda, atau waktu-waktu yang sekarang lowong, yang dulu Anda pernah isi dengan kemaksiatan. Misal, jam 10 sampai jam 11 malam dulu Anda sering ke karaoke. Misal jam 11 sampai jam 12 malam Anda sering misalnya ke diskotik. Sekarang Anda sudah hijrah, sudah taubat. Supaya kenangan itu tidak datang, sibukkan diri dengan hal yang positif di waktu itu. Misalnya jam 10 sampai jam 11 dengarkan ilmu, pengajian. Jam 11 sampai jam 12 ini Anda hitung sudah waktu tidur. Sibukkan dengan tidur. Atau misalnya Anda lakukan kegiatan yang lain gitu kan. Misal membaca Al-Quran, berzikir, ya, berdiskusi hal-hal positif sama keluarga, ya, mengajarkan anak-anak, apalah gitu kan. Misal contoh, walaupun ini sudah waktu malam ya, tapi ini contoh saja. Intinya Anda isi waktu yang dulu pernah terisi dengan kemaksiatan di masa sebelum hijrah. Sekarang jangan sampai kosong, karena syaitan hanya bisa menguasai pikiran orang yang kosong. Kapan kita berbuat maksiat teman-teman sekalian? Kalau waktu kita lagi lowong, kita lagi santai, lagi berlihai-lihai, kita lagi duduk, lagi segar, di situ pintu syaitan sangat terbuka. Dia bisa masuk untuk membuat Anda mulailah nonton film ini ke film itu, cerita ini ke cerita itu, karena Anda punya banyak waktu lowong. Makanya dimaksimalkan di sini. Ya. Dan ini Anda harus lakukan yang kedua. Isi waktu-waktu lowong Anda sekarang dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang dulunya pernah Anda lakukan di waktu-waktu itu untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, tuntut ilmu syar'i.
terus perdalam ilmu agama. Karena ilmu agama ini bagikan bodyguard. Ya, kalau Anda punya ilmu agama, Anda mau makan, mau minum, mau tidur, mau bergaul, mau bekerja, pasti ilmu agama akan bicara, ini boleh, ini nggak boleh. Dia akan pandu kita. Yang keempat, ya, Anda membentuk komunitas. Tentu yang poin ketiga ini ilmu dan mengamalkannya. Yang keempat bentuk komunitas. Supaya Anda punya komunitas tersendiri. Yang betul-betul komunitas itu beda sama komunitas yang lain. Karena dulu misalnya Anda pada saat masih belum hijrah, banyak temannya. Teman-teman itu pada support, pada suka ketawa-ketawa dan segala macam lah. Sekarang Anda sudah hijrah. Ketawa dalam Islam dibolehkan. Bertemanlah sama teman-teman yang baik-baik, yang soleh. Yang hiburan mereka pun, kalaupun ketawa memang cerita nyata. Benar, bukan bohong, bukan segala macam. Hiburannya, kalau dia butuh biologis adalah ke pasangan halalnya, bukan ke perzinahan. Hiburannya kepada tilawah Al-Quran, majelis ilmu, bukan lagi ke musik-musik seperti itulah. Ya. Itu kurang lebih gambarannya. Karena kalau tidak, maka kita akan digerogoti dengan syaitan berusaha agar teringat sesuatu. Kenangan masa lalu supaya kita mau mengulanginya. Seperti itulah. Nah, ini berbahaya sekali. Ini berbahaya karena ini akan menyesatkan seseorang. Gitu kan. Akan membuat dia terjerumus dalam kesalahan-kesalahan. Kata beliau, maka saat itu ia sedang hidup antara dua arus yang saling tarik-menarik. Arus ketaatan dan arus kemaksiatan. Ya, kalau kapan dia mulai kebayang masa lalunya, ya, kemudian dia coba ya, membuka. Ya, tadi dikatakan di sini bahasanya bagus, tali kekang pikirannya. Dia biarkan terus mengenang masa lalunya yang buruk ini. Kemudian lebih jauh lagi syaitan mulai mengingatkan, oh rupanya nomor teleponnya si Fulan masih ada. Rupanya si Fulan masih ada. Mulai dia bilang, apa kabar? Assalamualaikum, apalah. Mulai tegur sapa lagi sama teman-teman buruknya. Pada saat itu mereka akan menghancurkan semua bibit-bibit tanaman iman dalam hati Anda yang sedang bersemi. Mereka pasti dengan satu dua kisah, ketemu yuk, ayo gini-gini. Misal, begitu Anda ketemu, udah selesai urusan. Pasti syaitan akan mendukung, dari syaitan jin akan mendukung syaitan-syaitan manusia ini untuk menghancurkan semua bibit itu. Mereka akan taruh racun, maka matilah semua. Dan pada saat itu kata penulis di sini, maka saat itu ia sedang hidup antara dua arus yang saling tarik-menarik. Arus ketaatan, yang tadi ada potensi dalam dirinya, dan arus kemaksiatan. Sedang ia sendiri hidup di dalam kondisi pertempuran psikologis antara kebenaran dan kebatilan. Oleh karena itu, dalam suatu kisah tentang seseorang yang telah membunuh 100 jiwa, seorang alim berkata kepadanya, pergilah engkau ke negeri Fulan, karena sesungguhnya di negeri itu terdapat orang-orang yang menyembah Allah, dan hendaknya engkau menyembah Allah bersama mereka, dan jangan engkau kembali ke negerimu, karena sesungguhnya negerimu itu adalah negeri yang buruk. Ya, hadits ini masyhur diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Anda tentu sudah tahu hadis ini tentang ada, kata Nabi SAW, ada seseorang yang telah membunuh 99 jiwa, kemudian dia datang kepada seorang abid. Abid berarti suka ibadah tapi nggak punya ilmu. Kemudian dia bertanya, saya sudah bunuh 99 jiwa, sekarang saya mau tobat, kira-kira Allah terima nggak tobat saya? Maka karena abid ini, orang yang suka ibadah tapi nggak punya ilmu, dia nggak faham ilmunya, maka dia mengatakan, 99 jiwa, mana bisa kau diampuni? Maka orang ini karena putus asa dibunuhlah orang itu sekalian. Jadi genap 100 kata Nabi SAW. Dia terus jalan sampai bertemu dengan seorang yang alim. Orang yang faham agama, punya ilmu yang bagus, yang luas. Lalu dia tanya, saya sudah bunuh 100 orang. Allah masih terima tobat saya enggak? Kata orang tersebut, ya Allah Maha Pengampun. Maka orang itu pun menyatakan dirinya dia mau bertobat. Dia kembalikan hatinya kepada Allah SWT. Dia beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kemudian dia minta saran dari orang alim itu, kata orang alim itu, mulai sekarang kau pergi ke negeri Fulan, ada negeri yang kau bisa datangin di sana. Sana banyak orang soleh, ikuti mereka sampai kau meninggal, ibadah sama mereka. Dan jangan kau kembali ke negerimu karena negerinya terkenal orang-orang yang hampir semuanya buruk. Jangan kau kembali karena mereka akan merusakmu. Maka orang ini pun menuju ke negeri yang ditunjuk tadi orang soleh. Subhanallah, di tengah jalan meninggal dia. Belum sampai ke negeri yang dia mau beribadah nih, meninggal. Tapi dia sudah niat dalam hatinya ingin bertobat nasuha. Dia tinggal mau perbaikin sekarang ibadahnya, mau belajar di sana. Begitu meninggal, kata Nabi SAW, Allah mengutus 2 malaikat.
Satu malaikat rahmah yang mau bawa ruhnya, yang menandakan dia adalah ahli surga, dan satu malaikat penyiksa yang ingin mendaftarkan dia atau membawakan dia ke dalam neraka. Maka Allah subhanahu, dan ini mereka berebut nih, ruhnya dibawa oleh siapa? Allah mendatangkan malaikat lain dalam sosok manusia lalu menengahi kedua malaikat ini. Lalu berkata, ada apa masalah kalian? Lalu mereka berdua ceritakan. Kata malaikat yang menjadi penengah ini, coba ukur jarak langkah dia. Kalau jarak langkah dia ke negeri yang dia mau perbaikin semua perbuatannya itu lebih dekat, maka malaikat rahmah yang membawanya. Kalau dia lebih dekat dengan negerinya yang buruk, maka yang membawanya malaikat penyiksa. Kata Nabi SAW, maka Allah melebihkan jarak lebih dekat menuju ke tempat taubatnya 1 jengkal saja bedanya. Maka dia pun dibawa oleh malaikat rahmah. Jadi kita lihat di sini teman-teman sekalian, bagaimana pentingnya seseorang jangan sampai merusak taubatnya. Jangan lagi membuka pintu-pintu kecenderungan mengingat masa lalunya. Gitu kan. Jadi sebenarnya berlaku juga pada hal-hal yang lain ya. Jadi mengenang masa lalu terlalu berlebihan ini bisa berbahaya. Termasuk Anda mengenang amal soleh. Kalau Anda cuma sekedar menjadikannya sebagai sebuah pemicu agar bisa Anda menjaga hal yang sama atau Anda lebih baik sekarang, itu masih mungkin boleh. Tapi masalahnya kadang-kadang ada orang, oh dulu saya sudah 10 tahun menjadi pengurus masjid, pengurus yayasan. Sekarang saya sudah tidak lagi. Ya 10 tahun lama, sekarang tidak apa-apa lah saya bermaksiat, na'udzubillah. Dia bilang begitu misalnya. Maka dia bermaksiat setahun, bisa saya maksiat setahun itu mungkin lebih besar dosanya, hukumannya daripada pahala yang dia dapatkan selama 10 tahun tadi. Misal contoh, gitu kan. Ada orang begitu subhanallah. Dia orang baik, tapi karena dia buka dirinya untuk bergaul dengan orang bebas, maka akhirnya terjerumus dalam kesalahan-kesalahan. Dan ini bahaya. Untuk kembali kepada tangga yang pertama, keimanan yang pertama, atau poin pertama tadi, masalah orang soleh itu sulit. Bisa tapi sulit. Saya sering bahasakan, kemaksiatan itu ibarat seperti sebuah jurang teman-teman sekalian. Kalau Anda sudah berada di tepi jurang, di atas gunung, apa yang Anda lakukan supaya tidak jatuh ke dalam gunung, atau jatuh dari gunung itu? Berhenti dan kembali. Minimal Anda berhenti. Jadi kalau ada kesempatan berbuat dosa, berhenti. Itu minimal. Ya, maksimalnya adalah tinggalkan. Karena kalau Anda bilang, saya mau coba dulu jatuh nggak sih? Kakinya coba-coba di lereng gunung itu, maka dia bisa jatuh. Dan pada saat dia jatuh, terguling-guling ke bawah, untuk kembali lagi ke atas, butuh upaya yang sangat luar biasa. Harus punya alat-alat, tenaga, segala macam untuk dia bisa naik kembali ke atas. Para ulama berkata sepatutnya orang yang telah bertobat untuk memisahkan diri dari keadaan-keadaan yang biasa ia lakukan di masa maksiat, serta berpaling secara menyeluruh dari semua itu, dan menyibukkan diri pada hal-hal lain yang mendukung sikap konsistennya. Ini adalah poin penting yang harus diperhatikan, sebab syaitan selalu berusaha untuk melakukan tipu dayanya terhadap mereka yang telah bertaubat agar kembali kepada sahabat-sahabat lamanya dengan alasan mengajak mereka untuk kembali kepada Allah. Sementara ia belum memiliki keteguhan dalam menerima petunjuk, dia sendiri masih lemah imannya. Ini adalah suatu kesalahan dalam langkah strategi pengaturan waktu saja. Yang wajib ia lakukan adalah memperkuat diri dan selalu waspada dengan cara memperkaya diri dengan ilmu-ilmu agama sebagai perisai diri untuk menangkal syubhat dan syahwat yang akan dihadapi dalam perjalanan dakwanya. Jika karakteristik dai telah sempurna, maka saat itu ia boleh bertemu dengan sahabat-sahabat lamanya untuk mengajak mereka kepada Allah dengan selalu memohon perlindungannya. Jadi kalau betul-betul dia sudah berbekalkan ilmu yang luas, keimanan yang luas, dan memang dia hanya murni mau bertemu dengan temannya, dan dia yakin bisa mendakwahi mereka, itu tidak ada masalah. Tapi kalau hanya sekedar mengenang masa lalu, pernah berduaan sama perempuan ini, pernah pergi sama teman-temannya ke tempat acara ini dan itu, misalnya, dan itu buruk maksiat, maka ini akan langsung membuat semua apa yang sudah dia lakukan dan dia tanam dari keimanan hancur lebur gitu kan. Tapi kalau dia sudah punya ilmu agama yang kuat, kemudian dia ingin mendakwahi teman-temannya yang dulu karena dia tahu ada masa lalu yang kelam dengan cara-cara syar'i tentunya ya.
dengan cara-cara syar'i, maka itu adalah hal-hal yang insya Allah dibolehkan ya, dan tidak ada pelanggaran di dalamnya. Allahu a'lam.